kenapa sih ambil kedokteran hewan, nanggung banget, kenapa nggak kedokteran manusia sekalian gitu kan. Online suka, offline suka. Kalau online itu enaknya ya kayak kuliah jam 8, bangun jam 8 gitu kan. Mungkin ya, karena kalau di SMA tuh kita lebih kayak gimana cara kita ngerjain soal. Tapi kalau di kuliah itu gimana konsepnya ini tuh bekerja gitu. Pertanian itu sendiri tuh sebenarnya bukan tentang petani nanam padi di sawah gitu loh. Oke. Tapi Nggak sesempit itu. yes. Halo teman-teman semua, balik lagi ke Ghost Bincang Univ. Jadi di episode kedua ini aku ada kedatangan bintang tamu, namanya Angga, sama juga kayak Levin, dia teman SMA aku. Oke Angga, bisa perkenalin diri kamu? Halo teman-teman, nama aku Erlangga Putra Wijaya, tapi teman-teman aku biasanya panggil aku Angga. Aku dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Oke, pertanyaan pertama dulu, mungkin teman-teman juga penasaran, kalau Angga ini masuk IPB, jurusan kedokteran hewan itu jalur apa sih? Aku alhamdulillah dapat jalur SNMPTN. Oke, SNMPTN ya teman-teman. Nah, aku coba masuk ke pertanyaan pertama kita, yaitu selain menjadi dokter hewan, apakah ada lagi prospek kerja lulusan FKH? Di sini aku juga mau ngomong tentang prospek kerja gitu ya. Di sini selama ini tuh banyak stigma masyarakat yang bisa dibilang agak keliru mengenai kedokteran hewan, karena di pandangan masyarakat itu kedokteran hewan itu kayak cuman kerja jadi dokter hewan aja gitu loh. Padahal prospek kerja kedokteran hewan itu luas sekali. Luas. Contohnya kita sebagai dokter hewan itu kita bisa kerja di Badan POM sebagai pengawas pangan gitu, kayak pangan asal hewan ya, seperti daging, susu, telur. Itu Misalnya kan, kayak impor ekspor gitu juga ya itu beda lagi. Tapi kalau impor ekspor itu kita lebih ke auditornya, kita menyeleksi misalnya, oh negara A ini bebas penyakit mulut dan kuku tanpa vaksinasi, sedangkan negara kita dengan vaksinasi. Nah, apa yang harus dilakuin, prosedurnya gimana, itu juga ruang lingkup kerja dokter hewan. Terus tuh juga bisa juga kita kerja di suatu lembaga karantina atau suatu lembaga konservasi gitu-gitu. Oke. Jadi luas ya menjadi lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan ini. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu anak-anak tipe yang gimana sih yang pas gitu buat menjadi anak FKH? Waduh. Gak ada tipe khususnya ya, Oke. tapi yang jelas ketika kamu pilih FKH, kamu itu harus komit, kamu harus jadi long life learner, karena ilmu kesehatan tuh seperti yang kita ketahui itu kan bukan ilmu mati. Penyakit bakalan terus berkembang dan pengetahuan juga berkembang. Jadi kita harus komit aja, kita bakalan jadi pembelajar jangka panjang gitu. Dan ikut perkembangan ilmu pengetahuan Ya, itu betul sendiri. sekali. Oke. Kalau tipe buat penyayang binatang kayak gitu perlu nggak sih, Ga? Nggak perlu sih, tergantung kamu mau nanti setelah lulus mau jadi apa. Misalnya kalau kamu mau jadi kayak pengawas pangan aja gitu kan, nggak perlu penyayang binatang banget. Oh iya, tergantung entar kerjanya itu berhubungan langsung nggak gitu ya, interaksi dengan binatangnya langsung nggak gitu. Tapi sebagai catatan selama kuliah ya kita pasti pegang hewan gitu. Oh iya, selama semester 1 ini udah apa aja nih, Ga, buat penanganan hewannya? Waduh, kalau selama semester 1 kebetulan kan aku kuliah di IPB. Nah, jadi di IPB tuh ada sistem namanya PPKU. Oke. PPKU ini sama kayak TPB-nya ITB. Nah, jadi Bisa ibaratnya kasih tahu nih kepanjangannya apa? program penyetaraan kompetensi umum. Oke. Jadi itu ibaratnya tuh kayak SMA kelas 4 gitu loh. Jadi kan di IPB itu kan prinsipnya itu pemerataan ya. Jadi seluruh Indonesia tuh ada. Nah, kita tahu sendiri kan Indonesia ini masih agak kurang merata dari segi pendidikannya. Nah, jadi di IPB ini mau penyetaraan dulu. Jadi semua pelajaran semester 1 dan 2 itu tuh pelajaran SMA semua. Kecuali ada nanti di semester 2 tuh ada namanya interdep. Interdep itu baru kita masuk ke jurusan yang kita pilih. Nah, spesialnya di FKH interdepnya itu udah dari semester 1. Aku dapat satu mata kuliah departemen aku, nama mata kuliahnya itu PVKH. Kepanjangannya itu Profesi Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Nah, secara umum di PVKH ini kita tuh ngebahas tentang meninjau kesejahteraan hewan, baik itu di peternakan, di penangkaran, di
di jalanan gitu-gitu. Jadi IPB ini pas kita masuk nih semester 1 itu mau make sure dulu satu angkatan itu setidaknya sama ya kompetensinya. Oh. Nah, tadi kan Angga ngomongin tentang departemen tuh. Boleh tolong dijelasin nih departemen ini gimana nih maksudnya? Nah, kalau di FKH itu uniknya itu kita kan FKH itu terbagi jadi 3 departemen. Oke, 3. AFF itu anatomi, fisiologi, sama farmakologi. Nah, terus ada reproduksi dan patologi sama Kesmafet. Kesmafet itu kesehatan masyarakat veteriner. Nah, tapi kalau di fakultas lain itu kita boleh milih satu aja. Nah, tapi uniknya di FKH itu kita harus banget ambil 3-3-nya. Oh, harus wajib 3-3-nya diambil. Oke. Nah, mungkin karena kayak sebagai seorang dokter tuh kita harus menguasai semuanya gitu ya. Gitu. Nah, tadi kan Angga ada ngomongin tentang PPKU, terus ada juga di ITB gitu. Maksudnya apa sih, ada bedanya nggak dengan IPB? Nah, kalau di IPB itu sistemnya itu PPKU-nya itu kita terbagi jadi 2 klaster utama. Yang satu ST, yang satu lagi SS. Nah, si ST ini Sains Teknologi. Nah, si Sains Teknologi ini yang berbau IPA banget. Contohnya kayak Fakultas Pertanian, FKH, terus Perikanan, terus Kehutanan, terus juga Teknologi Pertanian. Itu biasanya masuknya ke ST. Nah, tapi kalau yang SS ini yang dianya itu sains, tapi ada bau-bau. Kepanjangannya apa tuh? Sains sosial. Sains sosial. Nah, dia ini sains tapi ada berbau-bau sosialnya gitu. Contohnya itu FEM, ekonomi manajemen, terus FEMA, ekologi manusia. Nah, gitu. Terus tuh juga kita walaupun ST, SS itu kita sama-sama bakalan dapat kimia, biologi, fisika, ekonomi, sosiologi. Nah, yang membedakan itu kedalaman materinya. Misalnya kalau di aku ST tadi aku belajar kimia, sains dan teknologi. Nah, sedangkan kalau di SS mereka belajar kimia, humaniora gitu. Oke, ada spesifiknya. Nah, terus tuh juga misalnya aku belajar ekonominya ekonomi aja, mereka ekonomi dasar. Jadi tuh ekonomi dasar itu bisa jadi. Maksudnya mereka nih siapa nih, Kak? SS maksud aku. Ekonomi dasar itu kayak dasarnya dari ekonomi lanjutan. Berarti mereka nanti bisa ambil ekonomi yang lebih advance gitu. Dengan ekonomi dasar tadi. Nah, aku mau nanya nih, tadi yang agak masuk klaster itu apa sih? Klaster itu pembagian kelasnya. Jadi kan kita di PPKU itu kan kita belum masuk ke jurusan. Nah, kita dibagi kelas-kelas kayak di SMA dulu gitu. Ya, sistemnya kayak SMA dulu, ada IPA, ada IPS. Cuman tapi namanya tadi SS sama ST. Oke. Gitu. Selain SBM, SNM dan Mandiri, ada lagi nggak sih jalur-jalur masuk buat IPB? Nah, IPB itu kebetulan banyak banget jalur masuknya. Selain dari Mandiri, SNM, SBM, ada juga yang namanya lewat jalur ketos. Nah, iya, jalur ketos ini seleksinya kayak SNM tapi bersaingnya sama sesama ketos aja gitu. Ketua OSIS ya maksudnya. Ketua OSIS, tapi tuh dengan syarat harus di SMA-nya itu IPA. Nah, terus juga ada namanya BUD. BUD ini beasiswa utusan daerah. Jadi setiap daerah itu masing-masing ada perwakilan. Bisa mewakili daerah, bisa juga mewakili suatu perusahaan gitu. Nanti untuk UKT dan sebagai macamnya itu biasanya itu ditanggung oleh si yang kita wakili tadi gitu. Sponsor ya. Ibaratnya kayak sponsor gitu. Itu mengajukan diri. Iya, kita mengajukan diri, boleh ke daerah kita, boleh ke perusahaan. Jadi bisa dari pemerintah daerah gitu ga? Bisa. Oh iya, oke. Tadi kan Angga nyebutin kalau harus IPA tuh salah satu syaratnya. Apakah semua jurusan di IPB itu harus IPA? Iya, walaupun kita nanti ada misalnya kita mau masuk ekonomi manajemen, itu juga termasuknya IPA kalau di SNM. Jadi anak-anak yang mau daftar nih ke IPB di SMA-nya harus anak IPA dulu ya. Kecuali kalau kita mau mandiri atau SBM itu baru bisa IPS. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu sistem perkuliahan FKH itu di IPB ya khususnya, itu sistem blok nggak sih sama kayak jurusan-jurusan kedokteran di universitas lain? Untuk di IPB sendiri itu kedokteran hewannya itu nggak pakai sistem blok, kita tetap pakai sistem SKS gitu. Jadi kan kalau di sistem blok itu kan nggak kenal yang namanya UTS dan UAS, terus kita bakalan ujiannya itu bakalan tiap minggu. Nah tapi kalau di IPB sendiri itu enggak. Oke, gitu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ada berapa mata kuliah sih di semester 1 di buat Angga nih? Aku dapat 9 mata kuliah. 9. Ingat nggak tuh apa aja?
Kira-kira aja deh. Nggak usah Ingat sih, semuanya. tapi mata kuliah di IPB itu namanya lucu-lucu. Nah, Oke, menarik. Apa tuh? ada aku dapat mata kuliah MBL. MBL MBL? itu matematika dan berpikir logis. Oke. Jadi secara umum itu MTK, tapi ada juga tentang logikanya. Nah, terus Kim ST itu kimia, sains dan teknologi. Itu kayak kimia biasa, kayak kimia SMA basically-nya tuh. Terus ini pertanian inovatif. Ini pasti banget setiap mahasiswa IPB pasti dapat mata kuliah pertanian inovatif. Pertanian inovatif. Ya, pertanian inovatif itu isinya belajar kayak tentang pertanian lah, mulai dari sejarah pertanian di awal-awal, terus kayak gimana pertanian masa depan gitu-gitu. Tapi pertanian ini tuh gimana ya? Bukan tentang pertanian itu sendiri tuh sebenarnya bukan tentang petani nanam padi di sawah gitu. Oke. Tapi Nggak sesempit itu. yes. Nah, terus itu aku dapet apa lagi ya? Agama pasti, dapet statistika, terus dapet PVKH tadi, aku juga dapet mata kuliah ekonomi sama sosiologi. Setiap mahasiswa IPB itu pasti bakalan dapet yang namanya mata kuliah ekonomi dengan sosiologi. Kenapa? Ekonomi dan sosiologi. Padahal kan IPB tuh kayak bisa dibilang hampir semuanya tuh IPA gitu loh. Oke. Nah, kenapa kita dapat ekonomi dan sosiologi? Tujuannya kan kayak gak selamanya anak IPA tuh bakalan kerja jadi peneliti gitu. Nah, jadi harapannya mahasiswa IPB tuh bisa lebih ke wirausaha, menciptakan lapangan kerja gitu loh, dengan dibekali ilmu ekonomi dengan sosiologi tadi. Wah, keren ya IPB ya. Jadi itu setiap jurusan ada. Ada, pasti dapat. Oke, kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya adalah matkul kesukaan Angga dan apa alasannya? Aku nggak tahu, waktu SMA aku benci banget kimia, tapi di kuliah aku suka kimia. Oke, apa alasannya? Ini benar-benar nggak tahu atau gimana? Gimana ya? Mungkin ya, karena kalau di SMA tuh kita lebih kayak gimana cara kita ngerjain soal. Tapi kalau di kuliah itu gimana konsepnya ini tuh bekerja gitu loh. Jadi tuh kalau di kuliah ini aku ngerasanya kayak lebih konsep aja gitu loh. Kalau di SMA kita belajar untuk ngerjain soal, tapi kalau di kuliah kita belajar untuk ngerti konsep gitu. Oke, bisa dicontohin nih sederhananya aja deh. Misalnya aja gini, misalnya kalau di SMA, asam basa tuh misalnya kalau buffer itu rumusnya ini. Pokoknya kalau ketemu soal buffer tuh ini. Nah, tapi kalau di kuliah kita tuh diajarin rumus ini tuh dari mana sih dapatnya? Kok bisa dapat rumus ini gitu. Wah, begitu. Itu alasan Angga kenapa lebih tertarik kimia pas udah kuliah. Oke deh, kita lanjut, yaitu matkul yang kurang suka atau strip susah dan alasannya apa? Aku nggak tahu kenapa, tapi aku agak ngerasa terbeban aja ketika belajar PVKH tadi. Oke. Padahal tuh PVKH tuh bisa dibilang soal-soalnya tuh mudah, kayak tapi tuh aku ngerasa terbeban aja gitu. Mungkin karena kayak ini pilihan aku, jadinya kayak beban aja gitu jadinya. Aku harus sempurna di matkul ini gitu. Ini matkul yang kayak buat semester 2-nya gitu ya tadi kalau Angga jelasin. Enggak. Matkul ini tuh di semester 1. Kalau ya di semester 1. Oke. Tapi bukan pembelajaran SMA gitu. Oke. Nanti pas semester 2 jadi pelajaran SMA-nya udah nggak ada lagi nih. Semester 2 masih, semester 1 2 itu masih 1 2. Pembelajaran SMA. Jadi tahun pertama ya. Iya, Oke, tahun siap. pertama itu SMA semua. Nanti buat semester 2-nya ada pelajaran apa lagi nih yang selain bukan pelajaran SMA? Ada yang namanya Unvet. Oke, itu tentang apa? Anatomi veteriner. Ya basically tentang anatomi gitu. Oke. Berarti nanti ada 2 jadinya atau satu lagi? Yang si PVKH ini semester 2 nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Jadi satu kayak diganti gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kesulitan apa aja yang ngebebanin Angga di semester 1 ini? Kesulitan ya. Kan kita online nih, bisa juga tuh. Paling ya karena online gitu jadi susah cari temen, tapi nggak juga sih, aku ngerasanya kayak lancar-lancar aja sih, alhamdulillah. Aku semester 1 ini. Angga lebih suka online atau gimana nih? Online suka, offline suka. Kalau online itu enaknya ya kayak kuliah jam 8, bangun jam 8 gitu kan. Terus tuh juga nggak harus siap-siap gitu. Tapi tuh nggak mandi pun juga bisa. Iya, bener banget. Nah, tapi tuh kalau online itu agak kurang kerasa aja feel kuliahnya gitu. Interaksinya kurang ya. Oke deh, tapi kita fokus aja dengan kelebihan kondisi kita sekarang ini ya, nggak usah fokus ke kekurangannya ya. Oke, biar kita lebih produktif gitu. Oke,
Lanjut mapel, ada nggak sih mapel-mapel di SMA itu yang kira-kira nih selinier sama semester satunya Angga di IPB? Hampir semua matkul Hampir SMA semua, iya ya. selinier. Soalnya Seperti kan yang masih tadi TPB ya. yang Angga sebutin gitu. Oke, jadi kimia gitu. Kimia, terus fisika, Fisika. biologi itu pasti dapet. Tapi aku baru kimia doang yang di semester 1. Biologi sama fisikanya aku nanti di semester 2. Semester 2, oke. Bahkan tadi dapat yang sosial tadi ya, Iya, terus ekonomi sosiologi, ya. ekonomi. Jadi nggak cuman di satu jurusan IPA, tapi juga ada IPS-IPS-nya. Iya. Oke deh. Lanjut, apa sih stereotip orang-orang awam, orang-orang luar terhadap anak-anak FKH? Kalau dari orang luar fakultas tuh paling ya stereotip masyarakat tuh kayak kenapa sih ambil kedokteran hewan nanggung banget, kenapa nggak kedokteran manusia sekalian gitu kan. Itu sih stereotip yang agak ngeselin sih bisa dibilang. Orang awam tuh mikirnya ngapain sih ambil FKH gitu, kayak kerjanya sama hewan doang gitu. Kayak nanggung Nggak, terus ya nanggung, kenapa nggak kedokteran manusia sekalian. kayak meremehkan gitu ya. Iya. Kalau di luar fakultas nggak tahu kenapa anak FKH tuh kesannya ambis banget gitu, kayak kerjaannya belajar doang gitu. Oke, gitu. Jadi paling stereotip orang-orang luar kayak melihatnya FKH itu kayak nanggung dan cuman berinteraksi sama hewan gitu ya, meremehkan. Oke deh. Tapi menurut Angga itu bisa nggak sih dibilang remeh gitu? Apanya nih? Kedokteran hewan itu. Gini ya, sebenarnya si FKH dengan FK itu tuh sebenarnya tuh bersama-sama membangun kesehatan masyarakat. Nah, tapi bedanya kalau di kedokteran itu ada empat jenis tindakan untuk menangani suatu penyakit. Yang pertama itu preventif untuk mencegah, promotif itu untuk meningkatkan kesehatan, terus kuratif sama rehabilitasi. Nah, kalau si FKH ini kami ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat itu dalam bidang yang preventif sama promotif tadi. Dengan cara apa? Kayak ibaratnya si anak-anak kedokteran hewan ini sebagai barriernya gitu loh, kayak dari penyakit-penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Nah, penyakit hewan yang bisa menular ke manusia itu namanya zoonosis. Jadi tuh ya itu tadi ya yang impor ekspor tadi contohnya itu kan kita juga termasuk dalam upaya preventif. Terus juga kita vaksinasi hewan gitu loh, itu penting banget vaksinasi hewan dalam rangka mencegah itu tadi. Terus tuh dari bidang promotifnya itu tadi kita bisa meningkatkan kesejahteraan si hewan itu biar bisa menghasilkan output yang berkualitas juga untuk manusia gitu. Nah, sedangkan kalau output itu misalnya kayak bahan pangannya, dagingnya, bahan sandang gitu kayak gitu ya. Oke. Nah, terus kalau si kedokteran biasa ini mereka lebih ke kuratifnya. Kuratif itu kayak si penyembuhannya, misalnya kamu sakit DBD gitu, tapi terus disuntik obat atau dikasih obat. Nah, itu tindakan kuratifnya. Sama rehabilitatif tuh pemulihannya gitu. Tapi kalau di FKH kita tindakan kuratif sama rehabilitatifnya kita aplikasinya ke hewan. Nah, sedangkan promotif sama preventifnya ke manusia gitu. Oh iya, kan misalnya kayak DBD tadi berarti ke nyamuk kayak gitu ya. Ada penyakit kaki gajah juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada nggak sih komentar Angga tentang cutting FKH IPB? Mungkin karena online jadi agak kurang begitu kenal deket ya, paling dari chattingan doang. Tapi so far cuttingnya baik-baik sih. Helpful gitu? Helpful. Oke. Buat ospeknya gimana nih Angga? Total berapa hari sih? Totalnya kami itu ospeknya 5 hari. 5 hari doang? Iya, 5 hari doang. Pengen jadi anak IPB? 5 hari doang itu acaranya, tapi tugas-tugasnya kan berlanjut berlanjut. Jadi tuh gak tahu kenapa aku kangen aja sih masa-masa ospek gitu. Kayak yang paling aku kangen sih cari tugasnya sih sama Sabrina. Wah iya, emang IPB ini itu ya pas masa-masa ospek tuh agak rame Instagram anak-anak lain. Kayak bikin susu Ultramilk gitu ya. Iya, betul. Wah iya, itu ada kerjasama ya IPB sama Ultramilk? Ada, alhamdulillah pantes. sponsor. Iya, siap. Pantes dapat kuota gratisnya double. Oke, kita lanjut ya, itu gimana sistem dosen-dosen FKH IPB? Apakah kalian misalnya belajar dikasih paper kah? Ntar satu hari harus ada kuis kah? Ada PPT gimana tuh? Kalau itu tergantung dosen sih. Ada yang dosen yang kadang diskusi lewat
WA aja gitu, atau nanti suruh nonton video aja gitu. Terus ada juga dosen yang per minggu itu ada kuisnya. Terus ada juga dosen yang emang literally ngejelasin banget gitu. Tergantung dosennya lagi sih. Oke, tergantung dosennya masing-masing. Tapi umumnya seperti itu ya, Ga? Iya. Oke deh. Sejauh ini Angga pernah nggak sih merasa salah jurusan? Ngerasa salah jurusan sih nggak pernah ya. Tapi ya itu tadi sih ngerasa agak terbeban aja Oh, dengan yang tadi tuh ya. jurusan departemen aku sendiri, nggak tahu kenapa. Oke. Tapi harus struggling, harus Iya. semangat. Oke deh. Oke, itu aja pertanyaan buat bagian mengenai jurusan FKH IPB dari Angga. Ini aku mau nanya lagi buat mengenai SNMPTN. Oke. Halo teman-teman, nama aku Erlangga Putra Wijaya, tapi teman-teman aku biasanya panggil aku Angga, dan aku diundang Ininya majuin, Be. Oke. di depan Congor nih. Iya, rasanya, bener. Sep. Pertanyaan berikutnya yaitu Sep, aku mau dibahas lebih dalam dong tentang Oh, ekonomi dan boleh banget. sosiologi. Terus kalau di luar fakultas, tunggu dulu. Berarti bisa tuh dibahas tentang apa alasan Angga pilih FKH. ya nanti ya. Minum dulu. Enggak lah. Lagi seru nih, lagi Oh, seru. lagi nih. seru, oke deh. Ucup berubah pikiran? Oke. Ayolah Ucup nih. Banget nanti datang ke webinar kita di tanggal 30 Januari. Untuk pendaftarannya bisa kontak ke aku aja. Oke, kok kasih lah nomor HP aku gitu. Oke. Atau enggak usah nomor HP lah, IG. Lain. Oh, IG. Lain boleh. Oke. Sip. Oke. Oke. Thank you. Halo teman-teman semua. Kok kayak kaget? Dah aku tuh bingung. Aku harus nengok mana. Aku dari tadi nengok itu tadi. Oh ya, itu ya. Oke. Oke. 1, 2, 3.